Teman-teman mahasiswa, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Sedikit saya ingin flashback atau kilas balik tentang apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Kita sudah selesai dengan topik asal-usul manusia, atau kita sudah pernah membahasnya. Kita sudah meninjau dari penjelasan Alkitab. Kita sudah bertolak dari situ. Penjelasan Alkitab tentang asal-usul manusia, di mana teman-teman dijelaskan bahwa Alkitab menyatakan tentang asal-usul manusia dan memberikan dua catatan tentang penciptaan manusia. Pertama, bertolak dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27, yaitu dalam ayat-ayat ini terkandung tentang penjelasan penciptaan segala sesuatu dalam susunan atau urutan ketika peristiwa penciptaan itu terjadi. Jadi kalau saya boleh katakan kronologi peristiwa penciptaan itu terjadi, khususnya di pasal yang pertama kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 ayat sampai 27, firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalimat ini, menurut gambar dan rupa kita, akan menjadi perhatian khusus untuk kita mempelajari tentang penciptaan manusia, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi penekanannya di sini, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saya katakan tadi bahwa dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26-27, yaitu terkandung penjelasan tentang penciptaan segala sesuatu dalam susunan atau urutan ketika peristiwa penciptaan itu terjadi. Kemudian catatan yang kedua dari Alkitab tentang asal-usul manusia itu terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 21 sampai ayat yang ke-25 selanjutnya. Ayat 21 saya coba cari dulu, ayat 21 sampai 25. Nanti teman-teman mahasiswa juga boleh baca di rumah masing-masing. Di dalam ayat-ayat ini terkandung penjelasan tentang hubungan penciptaan dan manusia itu sendiri. Jadi bicara tentang hubungan penciptaan dan manusia. Jadi bukan secara kronologi
Jadi dalam ayat ini bicara atau menjelaskan bukan secara kronologi tentang karya penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Tetapi dalam ayat-ayat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia ditempatkan dalam penciptaan oleh Allah. Manusia dikelilingi oleh makhluk hidup lainnya, demikian. Dan bagaimana manusia memulai sejarahnya. Jadi dalam ayat-ayat ini terkandung penjelasan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia lebih dari ciptaannya yang lain. Jadi bagaimana manusia ditempatkan dalam sistem penciptaan Allah, struktur penciptaan Allah. Kemudian selanjutnya dinyatakan bahwa di sekitar manusia atau manusia akan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya yang adalah ciptaan Allah, yang juga adalah ciptaan Allah, tetapi tingkatannya berbeda. Kemudian dari sinilah sejarah manusia dimulai. Selanjutnya penjelasan Alkitab tentang asal usul manusia. Alkitab menyatakan bahwa ada hal-hal khusus ya tentang penciptaan manusia yang faktanya menurut Alkitab berbeda dengan saat mana Allah atau cara Allah menciptakan makhluk hidup yang lain. Pertama, penciptaan manusia diawali dengan suatu pertimbangan agung, ya. Diawali dengan suatu pertimbangan agung. Kita kembali kepada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, ya. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini pernyataan yang menyatakan bahwa ketika Allah hendak menciptakan manusia. Jadi mungkin kalau dalam urutan waktu, jadi ini sebelum Allah menciptakan manusia. Maka Allah mengawali dengan pertimbangan-pertimbangan agung. Ya. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Kemudian yang kedua, penciptaan manusia adalah merupakan tindakan Allah secara langsung. Ya. Jadi Allah bertindak secara langsung dibandingkan dengan penciptaan yang lain yang proses penciptaannya hanya melalui kata-kata, the words of God, ya. Jadi hanya lewat firman. Tetapi untuk proses penciptaan manusia, Allah, saya boleh katakan dalam tanda kutip, turun tangan langsung, ya. Ada yang Allah lakukan. Allah memakai materi yang sudah ada, ya. Allah memakai materi yang sudah ada. Dalam hal ini tanah. Dalam hal ini tanah. Tetapi untuk jiwa, untuk penciptaan jiwa atau roh dan atau roh maksud saya, tidak memakai materi yang sudah ada. Jadi untuk penciptaan manusia, Allah memakai dalam kurung materi yang sudah ada, dalam hal ini tanah.
Tetapi untuk jiwa atau roh tidak memakai materi. Berikut yang ketiga, manusia diciptakan menurut contoh ilahi. Jadi sudah ada desain ya menurut contoh ilahi. Yang dimaksud dengan contoh ilahi itu adalah dinyatakan di dalam ayat yang ke-26 Kejadian pasal yang pertama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa kita. Jadi teman-teman, ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah punya patron atau apa ya namanya. Allah sudah punya, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, gambaran tentang atau gambar tentang bagaimana bentuk dari manusia itu. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kemudian yang keempat, secara natur manusia itu dibedakan atas beberapa elemen atau beberapa bagian penyusun manusia. Jadi yang keempat, secara natur manusia itu dibedakan atas beberapa elemen atau bagian-bagian penyusun manusia, yaitu tubuh, jiwa dan atau roh. Saya masih menggunakan jiwa dan atau roh sebab nanti kemudian di depan kita akan ketemukan tentang teori dikotomi dan trikotomi. Nanti kita akan bahas di depan. Jadi secara natur manusia itu dibedakan atas beberapa elemen atau terdiri dari beberapa elemen, yaitu tubuh, jiwa dan atau roh. Itu dapat dilihat di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kemudian juga di kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Matius pasal 10 ayat 28. Kemudian Lukas pasal 8 ayat yang ke-55. Nah, tubuh dibentuk dari debu tanah. Demikian firman Tuhan. Jadi tubuh itu dibentuk dari debu tanah. Jadi Allah memakai materi yang sudah ada. Jadi tubuh, tadi saya sudah katakan itu, singgung sedikit. Tubuh itu dibentuk dari debu tanah. Allah memakai materi yang sudah ada. Kemudian jiwa dan atau roh. Nah, di sini agak berbeda. Jiwa dan atau roh, Allah tidak memakai materi yang sudah ada. Jadi Allah tidak menggunakan materi yang sudah ada. Dalam tanda kutip, ini yang dimaksud dengan sudah ada. Tetapi untuk jiwa dan roh dan atau roh, Allah dengan substansi atau menggunakan substansi atau unsur baru. Jadi bukan sesuatu yang sudah ada. Allah tidak memakai materi yang sudah ada, tetapi Allah menggunakan substansi atau unsur yang baru. Kemudian yang kelima, manusia ditempatkan dalam kedudukan yang mulia. Mazmur pasal 8 dulu, atau kita lihat dulu kita kembali ke pasal yang pertama ayat yang ke-28. Jadi Alkitab menyatakan bahwa manusia ditempatkan dalam kedudukan yang mulia. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari ayat ini juga menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, salah satu juga tujuan Allah yaitu memberikan mandat kepada manusia untuk memanage bumi, untuk mengelola bumi.
Kita melihat di Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 9. Ayat 4 sampai 9 kalau di aplikasi Alkitab elektronik ini ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan di ayat 6. Firman Tuhan berkata, namun engkau telah membuatnya. Jadi telah membuat manusia hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7 atau ayat 6 di aplikasi Alkitab elektronik. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa Allah memberikan mandat untuk memanage, untuk mengelola bumi. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Selanjutnya, jadi pandangan Alkitab tentang hasil ciptaan, bagian A-nya yaitu direncanakan oleh Allah, yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi sedikit konklusi pandangan Alkitab tentang penciptaan, hasil ciptaan, itu A, direncanakan oleh Allah, atau bagian pertama direncanakan oleh Allah berdasarkan hasil pemikiran. Charles Ryrie menyatakan bahwa penciptaan manusia didasarkan atas perundingan sidang ilahi. Demikian Ryrie menyatakan pernyataannya tentang ini. Makhluk yang dibicarakan sebelum diciptakan. Jadi manusia adalah makhluk yang dibicarakan, ya. Jadi Allah membahas lebih dahulu. Kalau saya boleh katakan, Allah mendiskusikan lebih dahulu. Allah membicarakan terlebih dahulu sebelum manusia itu diciptakan. Ya. Kalau kita membandingkan dengan Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi setelah Allah menciptakan semua, maka di ayat yang ke-31 dari Kejadian pasal yang pertama, Allah mengevaluasi, menganalisa dan mengevaluasi hasil ciptaannya. Nah, pernyataan-pernyataan ini jelas menolak paham ateisme dan paham panteisme. Nah, paham panteisme itu mengakui bahwa Allah adalah semuanya dan semuanya adalah Allah. Ya. Jadi paham panteisme menyatakan Allah adalah semuanya dan semuanya adalah Allah. Selanjutnya bagian kedua, penciptaan ini untuk manusia secara khusus sifatnya khusus dan segera. Kejadian pasal pertama ayat 26, 27 tadi, dan pasal 2 ayat 7. Jadi penciptaan manusia itu sifatnya khusus dan segera. Yang dimaksud dengan penciptaan yang sifatnya khusus itu pertama, berdasarkan gambar Allah. Jadi ada kekhususan. Berbeda dibandingkan dengan ketika Allah menciptakan
ciptaan-ciptaannya yang lain. Kemudian yang berikut, yang dimaksud juga dengan secara khusus ini, manusia itu diciptakan berpasangan dengan proses yang berbeda. Jadi manusia diciptakan berpasangan, atau saya boleh katakan dalam konteks di Taman Eden pada waktu itu, manusia diciptakan sepasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi proses penciptaan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Hewan diciptakan juga berpasangan, tetapi dengan proses yang sama semua, yaitu lewat kata-kata Allah, the words of God. Ya. Kemudian segera, apa yang dimaksud dengan penciptaan manusia itu bersifat segera? Pertama, yang dimaksud ini adalah tidak melibatkan makhluk lain. Jadi tidak ada bantuan dari makhluk lain. Kemudian yang kedua, maksud dari segera ini adalah tidak melewati proses makhluk pra-manusia. Jadi sebelum manusia jadi. Mungkin ini dikaitkan dengan paham ateisme, ya teman-teman, yang bertolak dari teori Darwin. Jadi tidak melewati proses makhluk pra manusia atau sebelum jadi manusia, teori evolusi. Kemudian yang ketiga adalah sejak diciptakan Adam dan Hawa, maka pribadi-pribadi ini menjadi pribadi historis. Menjadi pribadi historis artinya pribadi-pribadi ini atau Adam dan Hawa akhirnya mengawali sejarah kehidupan manusia, dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Selanjutnya, mengenai penciptaan manusia ini meliputi dua aspek berdasarkan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, kemudian dikomparasikan dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat yang ke-7. Ya. Jadi pertama, berdasarkan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Di sana ada kata menciptakan. Bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya bara. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah berdasarkan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di sana ada kata membentuk. Bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya yatsar. Aspek pertama dimaksudkan adalah membentuk dari debu tanah. Bahasa aslinya afar, debu tanah. Afar itu diartikan dengan debu halus. Jadi diartikan dengan debu halus. Jadi bahasa asli dari kata debu tanah ini dalam Alkitab bahasa asli menggunakan kata apar yang diterjemahkan sebagai debu halus. Dan debu halus ini menjadi materi untuk membentuk aspek fisik. Ya. Jadi ini menjadi materi untuk membentuk aspek fisik dari, jadi debu halus, dari manusia pertama, yaitu Adam.
Bandingkan dengan ketika Allah menciptakan Hawa atau perempuan pertama, manusia wanita pertama. Manusia wanita pertama, firman Tuhan berkata, bukan dibentuk dari debu halus, tetapi berawal dari tulang rusuk manusia pertama, Adam. Berasal dari tulang rusuk manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian aspek kedua di sini penting. Jadi aspek pertama itu adalah bicara tentang Allah menciptakan aspek fisik dari manusia. Kemudian yang kedua, aspek kedua yaitu menghembuskan nafas hidup. Nah, inilah yang dimaksud dengan penciptaan langsung, yang biasa kita kenal dengan prinsip creatio ex nihilo. Nah, penciptaan langsung ini yang tidak memiliki dalam tanda kutip bahan dasar atau tidak mengandung materi tertentu, creatio ex nihilo, ini dimaksudkan adalah penciptaan batinia dari manusia. Penciptaan batinia dari manusia. Kalau kita membandingkan, saya cari dulu Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, Mazmur 8 ayat yang 5. Kalau di aplikasi Alkitab elektronik ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan aspek jasmania di dalam ayat ini, bukan aspek fisik, tetapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah bicara tentang hal-hal yang sifatnya batinia, ya, hal-hal yang sifatnya batinia. Jadi penciptaan di sini pada aspek yang kedua bukan berbicara tentang penciptaan aspek fisik, tetapi aspek batinia atau sesuatu yang menyangkut jiwa, dalam hal ini pikiran, perasaan, dan kehendak, ya. Selanjutnya, Alkitab menyebutkan beberapa keterangan yang memberi kepastian kepada kita. Alkitab memberikan penjelasan untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa benar-benar manusia diciptakan secara langsung. Secara langsung dalam artian di sini adalah Allah, dalam tanda kutip, maksud saya di sini adalah turun tangan langsung, ya. Tidak by the words of God, tapi ada tindakan-tindakan Allah yang Allah lakukan untuk menciptakan manusia. Yaitu pertama, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah menjadikan dan membentuk manusia. Kejadian pasal pertama ayat 26, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-22, Kejadian pasal 6 ayat 6 sampai 7, Mazmur 100 ayat yang ketiga, Kitab Perjanjian Baru 1 Timotius 2 ayat 13, dan diciptakan dari debu tanah, unsur fisiknya. Selanjutnya, Allah menciptakan dari nafas Allah untuk hal-hal yang sifatnya non materi
atau saya boleh katakan rohnya, hal-hal yang sifatnya batiniah. Kejadian pasal 2 ayat 7, Ayub pasal 33 ayat 4, demikian juga di Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Nanti teman-teman mahasiswa boleh membaca kembali ayat-ayat tersebut. Saya percaya rekaman ini teman-teman mahasiswa bisa putar ulang untuk mendengarkan kembali dan menangkap ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, manusia berasal dari debu dan kembali kepada debu. Demikian Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, Mazmur 103 ayat 14. Jadi kalau di kalangan evolusi teistik ya, berpandangan bahwa manusia adalah hasil dari proses evolusi, maka ketika manusia mati, ia akan menjadi binatang. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa hal ini akan mengcounter maksud saya kalangan-kalangan yang berasal dari paham evolusi teistik, di mana mereka berpandangan bahwa manusia adalah hasil dari proses evolusi. Saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu. Maka ketika manusia mati, ia akan menjadi binatang. Nah, kemudian yang ketiga, Alkitab membedakan antara daging manusia dan daging binatang. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-39. Jadi hal-hal inilah yang memberikan kepastian bagi kita bahwa manusia itu diciptakan secara langsung oleh Allah. Ya, nanti saudara-saudara baca di 1 Korintus pasal 15 ayat 39 yang menyatakan bahwa di mana Alkitab menyatakan bahwa daging manusia dan daging binatang itu berbeda. Keempat, ada penjelasan yang jelas bahwa ketika diciptakan barulah manusia menjadi makhluk hidup. Ya. Jadi dijelaskan di dalam Alkitab, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ketika diciptakan barulah manusia menjadi makhluk hidup. Ya. Jadi sebelum itu manusia pada saat perlakuan Allah yang pertama dengan menggunakan materi dasar debu halus atau debu tanah, sebelum Allah meniupkan nafas Allah ke manusia, manusia belum menjadi makhluk hidup. Tetapi saat ketika manusia oleh Allah ditiupkan nafas hidup, baru pada saat itulah manusia menjadi makhluk hidup. Ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal yang kedua. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi poin pertama atau kalimat pertama dari ayat yang ke-7 ini dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Saya berpikir membentuk manusia dari debu tanah, saya berpikir saudara-saudara, mungkin waktu itu Allah hasil kreasi tangan Allah secara langsung itu masih dalam bentuk patung. Itu apa yang saya pikirkan saudara-saudara ya. Mungkin demikian atau mungkin saudara-saudara punya pemahaman yang lain, silakan. Tetapi di kalimat yang kedua, ya aspek yang kedua yang ada di bagian yang kedua di ayat yang ke-7 ini, firman Tuhan berkata, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi bagian pertama dari ayat yang ke-7 ini belum menyatakan bahwa manusia itu sudah menjadi makhluk hidup. Belum. Nanti ayat yang kedua dengan menggunakan kata hubung dan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini penting. Jadi sebelum Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ke dalam hidung manusia, maka manusia itu belum menjadi makhluk hidup. Maka ayat selanjutnya berkata, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Barangkali itu sedikit tentang asal-usul manusia menurut Alkitab. Selanjutnya, teman-teman, kita minggu lalu kita sudah masuk, atau beberapa minggu lalu sebelum terjadi bencana alam di kampus tercinta kita, dalam program perkuliahan reguler, kita sudah sampai pada sebuah pertanyaan besar ini. Jika aspek batinia manusia pertama dimulai saat Allah menghembuskan nafas, tadi ya yang saya katakan di ayat yang ke-7, jika aspek batinia manusia dari manusia itu, manusia pertama itu dimulai saat Allah menghembuskan nafas hidup, maka pertanyaannya, kapan aspek batinia terjadi atau tercipta dalam tanda kutip pada keturunan manusia selanjutnya saat dimulai? Jadi yang dimaksud di sini manusia-manusia yang hadir di muka bumi ini sesudah Adam dan Hawa, atau saya boleh katakan keturunan Adam dan Hawa. Pertanyaan singkat mungkin dapat saya jelaskan begini. Pada Adam, ya, aspek batinia diterima secara langsung lewat hembusan nafas hidup dari Allah. Pertanyaannya, bagaimana penciptaan batinia pada keturunan Adam untuk selanjutnya dimulai? Ya, saat kapan pada keturunan Adam Allah memulai menciptakan aspek batinia? Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Mungkin nanti kita akan bahas secara perlahan, ya, secara perlahan. Kita lihat dulu asal usul manusia pertama yang tadi sudah dari beberapa teori. Pertama, teori tradusianisme. Di mana berbicara tentang bagaimana proses penciptaan Allah terhadap manusia keturunan dari Adam dan Hawa. Pertanyaan tadi. Jadi bagaimana proses penciptaan Allah terhadap manusia keturunan Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya Alkitab mengajarkan bahwa Allah dalam penciptaan manusia yang pertama telah memberikan kemampuan kepada manusia pertama untuk berregenerasi atau beranak cucu. Pasal yang pertama ayat yang ke-28 Kitab Kejadian. Jadi Allah memberikan kapasitas kepada manusia pertama, pasangan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Allah memberikan kapasitas untuk beranak cucu. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sampai situ dulu. Jadi Allah memberikan kapasitas untuk beranak cucu, untuk beregenerasi, ya, untuk beregenerasi. Jadi pada dasarnya Alkitab mengajarkan bahwa Allah memberikan kemampuan, kapasitas kepada manusia untuk beregenerasi, untuk beranak cucu. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Nah, penciptaan Allah terhadap keturunan manusia, artinya keturunan pasangan manusia pertama, itu berbeda dengan ketika Allah menciptakan manusia pertama atau pasangan manusia pertama. Penciptaan Allah terhadap keturunan manusia, keturunan Adam dan seterusnya, itu dilaksanakan secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ya. Secara tidak langsung. Jadi dalam arti di sini adalah keturunan Adam diciptakan melalui Adam.
Jadi keturunan dari Adam atau keturunan dari pasangan manusia pertama itu diciptakan melalui Adam. Ya, diciptakan melalui Adam. Ada sedikit yang mungkin kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat komparasinya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-26. Alkitab berkata begini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua, atau dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi dari ayat Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26 sedikit memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Allah menciptakan manusia keturunan dari Adam. Ya. Yang saya katakan tadi, Allah menciptakan manusia tidak keturunan Adam dan Hawa itu tidak secara langsung, tetapi melalui Adam. Ya. Melalui Adam atau pasangan manusia pertama. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-26 dikatakan dari satu orang saja, dari Adam, ya. Ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Jadi dari satu orang saja, dari Adam, dan melalui Adam Allah menjadikan, Allah menciptakan semua bangsa dan umat manusia. Selanjutnya, pandangan ini atau pandangan inilah yang dikenal dengan teori tradusianisme. Jadi, mau dijelaskan di sini bahwa kemampuan atau potensi untuk melakukan regenerasi telah diberikan Allah kepada Adam, yang selanjutnya kepada keturunannya. Jadi proses ini akan berlanjut seterusnya kepada keturunan dari Adam. Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 dia berkata, dari satu orang saja, dalam hal ini Adam, ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Jadi potensi untuk melakukan regenerasi telah diberikan Allah kepada Adam, yang kemudian dilanjutkan kepada keturunannya. Berikut, pada saat terjadi pembuahan atau istilah lainnya fertilisasi, ada juga istilah konsepsi. Nah, peristiwa pembuahan atau fertilisasi atau konsepsi hasilnya adalah membentuk sigot, dan sigot ini bentuknya adalah berupa sel tunggal atau satu sel saja. Perhatikan baik, sigot ini adalah hanya terdiri dari satu sel saja. Jadi ketika terjadi konsepsi atau fertilisasi, ketika terjadi pembuahan, maka hasil dari pembuahan itu teman-teman menghasilkan atau membentuk zigot. Nah, zigot ini berupa sel tunggal. Sel tunggal aturnya hanya terdiri dari satu sel. Maka pada saat terjadinya zigot atau terbentuknya zigot, maka pada saat itulah manusia secara utuh tercipta. Jadi manusia secara utuh tercipta bukan nanti ketika manusia itu betul-betul sudah ada di dalam janin dari seorang ibu dan sudah berbentuk manusia utuh siap untuk mengalami partus atau proses melahirkan. Tidak, tetapi masih dalam bentuk sel tunggal atau dikenal dengan zigot, ya, hasil dari pembuahan atau fertilisasi atau konsepsi,
maka diakui bahwa pada saat itulah manusia secara utuh sudah tercipta. Jadi secara utuh sudah tercipta. Jadi maksud dari secara utuh adalah aspek jasmania dan aspek rohania manusia sudah terbentuk saat masih dalam bentuk zigot. Sebab zigot ini pada proses yang alamiah akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu pertambahan jumlah sel tubuh. Mulai dari 1 sel, 2 sel dan seterusnya. Kemudian mengalami perkembangan. Perkembangan di sini artinya sebuah sel mengalami pertambahan jumlah volume, besarnya, ukurannya. Ya, bukan bertambah jumlah tetapi bertambah size-nya, ukurannya. Itu perkembangan. Jadi ada pertumbuhan, growth and development. Ya, ada pertumbuhan dan perkembangan, itu manusia. Nah, secara utuh yang dimaksud di sini, jadi manusia tercipta secara utuh bukan nanti ketika manusia di dalam janin seorang ibu sudah siap untuk dilahirkan, bukan. Tetapi ketika terbentuk zigot hasil dari pembuahan atau fertilisasi, maka pada saat itu manusia sudah tercipta secara utuh. Yang dimaksud tercipta secara utuh adalah baik aspek jasmani maupun aspek rohani dari manusia itu sudah terbentuk. Berikut yang ketiga, Allah yang menciptakan lewat sarana manusia. Jadi keturunan dari Adam diciptakan oleh Allah lewat sarana manusia pertama. Jadi keberadaan dari manusia pertama, di mana pada manusia pertama itu, pada Adam dan Hawa, Allah sudah beri potensi, Allah sudah memberi kemampuan untuk beregenerasi, ya. Jadi lewat manusia pertama, ya, di mana ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah telah memberi kemampuan, potensi untuk manusia pertama itu beregenerasi, ya, sesuai dengan tentunya tidak lepas dari kendali Allah, sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia pertama, pasangan Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan pasangan Adam dan Hawa, Allah langsung memberikan kemampuan, potensi untuk beregenerasi. Ya. Kitab Kejadian pasal yang pertama, yang ke-28 tadi yang sudah kita baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ya. Jadi Allah menciptakan lewat sarana manusia atau Adam dan Hawa. Karena pada mereka Allah telah memberikan potensi untuk beregenerasi, tetapi proses beregenerasi ini tetap dalam kendali Allah, tetap dengan kehendak dan kedaulatan Allah. Ya. Selanjutnya, teori praeksistensi. Selanjutnya teori praeksistensi. Teori ini berpandangan bahwa aspek rohani manusia, dalam hal ini roh dan atau jiwa, sudah ada di sorga atau di suatu tempat tertentu. Jadi teori ini berpandangan bahwa aspek rohani dari manusia dalam hal ini
roh dan jiwa itu sudah ada di sorga atau tersimpan di tempat tertentu. Ya, sebelum aspek jasmani manusia ada, sebelum tubuh itu ada. Jadi aspek roh dan jiwa manusia itu sudah ada. Itu menurut pandangan teori pra-eksistensi. Sebelum tubuh atau aspek manusia, aspek jasmani manusia itu ada. Kemudian sementara aspek manusia terjadi lewat peran orang tua, yang tadi saya bilang kapasitas untuk beregenerasi. Jadi sementara proses itu terjadi, nah pada saat itulah roh dan jiwa atau aspek rohani dikirim atau disatukan ke dalam tubuh, disatukan dengan tubuh atau fisik manusia yang baru tercipta. Jadi demikian teori pra-eksistensi memahami bahwa ketika proses terjadinya manusia baru dalam tanda kutip ini, teman-teman, bahwa ketika proses ini sementara terjadi lewat peran orang tua, ya, lewat peran orang tua, hubungan secara biologis, kemudian terjadi konsepsi dan tercipta zigot, maka pada saat itulah roh dan jiwa, aspek rohani dikirim dan atau disatukan ke dalam tubuh atau fisik dari manusia yang baru tercipta itu. Kemudian yang ketiga, yang berikut maksud saya adalah teori ini didasarkan sebenarnya pada konsep filsafat Yunani. Jadi teori ini didasarkan pada konsep filsafat Yunani, kemudian diusahakan, dicari dukungan ayat lewat proses penafsiran, ya, lewat proses penafsiran. Jadi teori ini sebenarnya berawal dari konsep filsafat Yunani. Berawal dari konsep filsafat Yunani, kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan, dicari dukungan-dukungan ayat dalam Alkitab lewat tafsiran-tafsiran. Ya, lewat tafsiran-tafsiran. Lewat tafsiran-tafsiran. Jadi dari sudut pandang Alkitab, teori praeksistensi ini hanya merupakan penafsiran yang bertolak dari filsafat Yunani. Penafsiran di sini misalnya terhadap sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, yaitu di ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia, perhatikan, sehingga ia dilahirkan buta. Jadi menurut ayat ini mereka berusaha untuk menafsirkan bahwa sebelum dilahirkan, maka orang buta ini ketika dia masih ada di dalam kandungan, ya, orang buta ini sudah berdosa, ya. Dan ayat inilah, salah satu ayat inilah yang digunakan untuk mendukung teori pra-eksistensi, ya. Salah satu ayat inilah yang digunakan untuk mendukung teori pra-eksistensi. Berikut, ketiga adalah teori penciptaan langsung atau kreasionisme. Teori penciptaan langsung atau kreasionisme. Teori ini tidak sama dengan penciptaan langsung terhadap manusia pertama. Bukan itu maksudnya. Jadi ini berbeda dengan pernyataan-pernyataan saya yang pertama tentang ketika Allah menciptakan langsung kepada manusia Adam. Berbeda dengan penciptaan dengan makhluk hidup yang lainnya. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat ini, teman-teman, kalimat ini
bukan sama seperti yang saya jelaskan pertama. Jadi teori penciptaan langsung, jadi ini teori ya, bukan pernyataan seperti tadi. Jadi ini tidak sama dengan penciptaan langsung terhadap manusia pertama. Jadi maksud dari teori ini adalah pada saat tubuh manusia terjadi akibat konsepsi tadi, ya, yang saya sudah jelaskan, akibat pembuahan tadi, sehingga seorang ibu mengalami kehamilan, maka pada saat itulah Allah juga menciptakan roh dan jiwa manusia dan langsung menyatu dengan tubuh atau fisik manusia. Jadi teori ini menganut paham begini. Pada saat tubuh manusia itu terjadi pada kehamilan seorang ibu, pada proses kehamilan atau pada kehamilan seorang ibu, jadi sudah terbentuk manusia, maka pada saat itulah Allah juga menciptakan roh dan jiwa. Pada saat itu Allah menciptakan roh dan jiwa manusia dan menyatukannya dengan tubuh fisik. Ya, tubuh fisik dari manusia di dalam kandungan ibunya, di dalam kandungan ibunya. Kemudian yang berikut, ada beberapa ayat yang digunakan oleh mereka yang menganut teori penciptaan langsung, yang dianggap menguatkan pandangan ini. Tidak mengapa saya, nanti teman-teman tolong lihat, baca, dan koreksi untuk ayat-ayat ini. Ya, beberapa ayat Alkitab yang dianggap menguatkan pandangan ini, yaitu Mazmur pasal 104 ayat yang ke-30, Ibrani 12 ayat 9, Bilangan 16 ayat 22, Yesaya 57 ayat 16, Zakaria 12 ayat 1. Jadi ayat-ayat inilah yang menjadi pegangan bagi mereka yang menganut paham atau teori penciptaan langsung, kreasionisme. Kemudian teman-teman, materi ini sampai di sini dulu. Ya, kita akan lanjut nanti minggu depan dengan berbicara tentang jati diri manusia atau hakikat manusia. Itu akan kita bahas mulai minggu depan. Teman-teman, nanti saya akan memberikan tugas kepada teman-teman mahasiswa di rumah. Saya belum ada laporan dari ketua kelas apakah bahan tugas baca yang saya berikan ke ketua kelas, apakah itu sudah diperbanyak oleh masing-masing mahasiswa atau belum, atau ada alasan akibat bencana alam yang terjadi di lokasi kampus kita, asrama, mungkin itu hanyut atau rusak kena air. Nanti tolong ketua kelas sampaikan ke saya akan bikin baru dan mungkin akan kirim via WA kepada teman-teman semua atau di grup ini. Nanti pakai scanner, memang cukup banyak tapi apa boleh buat. Selanjutnya akan ada tugas, tapi nanti saya akan sampaikan pada beberapa waktu ke depan. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman mahasiswa di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan lebih setia melayani Tuhan. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat siang.